والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kemuliaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bukan terletak dari rupa dan bukan pula terletak dari kekayaan. Kemuliaan seorang hamba Allah Azza wa Jal itu terletak pada ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian dan Allah Azza wa Jalla tidak melihat harta-harta kalian. Namun yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkhabarkan tentang orang-orang yang Allah Azza wa Jal ridhai dan Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya seorang hamba Allah Azza wa Jal ketika dia bertakwa kepada Allah, maka ini merupakan sebab Allah Azza wa Jalla akan mengangkatnya di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hamba tersebut di dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut beliau berdiri dan di sampingnya ada sebagian manusia, maka lewatlah salah seorang dari kalangan kaum muslimin, orang yang memiliki kedudukan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Kif ra'yuk fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini? Maka mereka pun memuji lelaki tersebut dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadzal rajul idza yatakallam yusma' wa idza syafa'a fayushfa' wa idza nakha fayunkah." Ya Rasulullah, orang ini jika dia berbicara maka dia akan didengar. Kemudian jika dia merekomendasikan sesuatu niscaya akan diterima rekomendasinya. Kemudian orang ini ya Rasulullah jika dia ingin menikahi seorang wanita niscaya wanita akan mau menikah dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam sejenak. Kemudian lewatlah salah satu orang yang fakir dari kalangan kaum muslimin, namun orang ini bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada waktu tersebut Nabi alaihi salatu wasallam pun bertanya, "Kif ra'yuk fi hadzal rajul?" Bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini? Maka disebutkan, "Ya Rasulullah, hadzal rajul idza yatakallam la yusma." Ya Rasulullah, orang ini jika dia berbicara niscaya tidak akan didengar. Kemudian jika dia ingin merekomendasikan sesuatu niscaya tidak akan diterima rekomendasinya. Dan jika dia ingin menikahi seorang wanita namun pasti wanita tersebut tidak mau menikah dengannya. Ini pandangan manusia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selanjutnya bahwasanya orang yang pertama tadi, yaitu orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, namun ketika tidak dibarengi dengan takwa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang pertama jika dibandingkan dengan orang yang kedua, orang pertama sepenuh bumi, orang yang kedua satu orang, maka lebih mulia dari orang yang kedua dari kalangan fakir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatal kiram, sehingga seorang hamba Allah Azza wa Jal janganlah mereka merasa malu ataukah janganlah mereka merasa hina ketika kefakiran itu menghiasi kehidupan hamba tersebut. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim memberikan semangat kepada kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa lemah, dan janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla jika kalian memiliki ketakwaan. Sehingga sebagaimana telah kita sebutkan, ketakwaan seorang hamba Allah Azza wa Jal ini merupakan perkara yang akan mengangkat seorang hamba Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Adapun fakir, miskin, tayang dalam menghadapi kehidupan dunia, maka janganlah menjadi bahan yang menjadi tayang pun merendah diri dan dianggap hina oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan orang-orang yang fakir yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitul jannah aktsaru ahliha al-fuqara wa ra'aitun nar aktsaru ahliha an-nisa. Aku telah melihat surga dan kebanyakan orang yang ada di dalamnya adalah orang fakir, orang miskin. Kemudian aku telah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla neraka dan kebanyakan orang yang ada di dalamnya adalah wanita. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat ciri-ciri penghuni surga. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, apakah kalian mau aku khabarkan tentang penduduk surga? Para sahabat mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut beliau mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'ifin, yaitu orang yang lemah kemudian direndahkan. Lakin lau aqsama 'ala Allah la abarraha, namun jika dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang fakir, urang yang kasin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Urang kasin yang bertakwa, kan urang kasin sembahyang dan kan urang kasin berpuasa dan ataukah yang semisal daripada amalan hana gelaukan. Yang diinginkan oleh Nabi adalah sirah urang fakir yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah al-fuqara al-muslimun qabla aghniyaihim min nisfil yawm, ay 500 sanah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin lebih delay dalam surga daripada orang kaya. Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan setengah huro, dan setengah huro iaitu 500 tahun. 500 tahun orang kasin ketemu dalam surga baru ketemu dari orang kaya. Ini menunjukkan seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang fakir yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kefakirannya bukanlah sabuh cacat. Sehingga sebagian manusia menganggap bahwasanya fakir, miskinnya adalah orang-orang yang memiliki cacat dan yang semisalnya. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat mulia. Jika beliau meminta kepada Allah Azza wa Jalla dunia, niscaya Allah akan memberikan kepada beliau dunia. Namun bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam? Terkadang beliau kelaparan, hana pu baju, hana makanan di rumah. Kan baju makanan tapi hana makanan di rumah. Kemudian juga disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang berbulan-bulan, 2 ataukah 3 bulan Nabi hanya memakan buah kurma 2 ngai putih mentang. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup maka beliau tidak memiliki apa-apa, adalah Nabi wafat ditinggalkan daripada hutang kepada seorang Yahudi. Sehingga Nabi SAW kepinjam makanan bak Yahudian. Waktu Nabi SAW kepinjam, maka Nabi kegadaikan pada waktu tersebut baju besi beliau. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, maka baju besi beliau menjadi alat pembayaran untuk melunaskan dari hutang beliau. Nabi SAW hidup dalam keadaan gasin. Kemudian juga disebutkan dari para ulama dari kalangan Khalifah Ar-Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, maka disebutkan bahwasanya beliau seperti biasa melakukan pekerjaan, beliau berdagang. Sehingga pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memanggil Abu Bakar dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau bekerja. Kami akan meminta kepada Baitul Mal agar mereka memberikan gaji terhadapmu. Jadi waktu pun diangkat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak memiliki uang sehingga beliau harus bekerja. Maka dilarang oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau diberikan gaji dari Baitul Mal kaum muslimin. Bahkan bagaimana kefakiran yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau wafat. Beliau memanggil putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
Maka disebutkan, wahai anakku, lihatlah onta yang sering kita perah susunya, kemudian sebuah tempat yang kita jadikan sebagai alat penerangan, kemudian kain beludru. Maka jika aku mati, maka kembalikan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Sungguh, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya saya dahulu memakai onta, kemudian memakai kain beludru, memakai daripada tempat untuk saya gunakan untuk lampu, itu ketika saya menjabat sebagai pemimpin kaum muslimin, sehingga ketika saya meninggal, maka kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Maka ketika Abu Bakar wafat radhiyallahu taala anhu, beliau pun Aisyah membawa apa yang dipesan oleh Abu Bakar kepada Umar, maka Umar radhiyallahu an mengatakan, laqad at'abta, wahai Abu Bakar, sungguh engkau telah membuat capek khalifah, raja ataukah pemimpin setelahmu. Subhanallah wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, manusia yang paling mulia dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah. Di tangan beliau pada saat tersebut Allah Azza wa Jalla muliakan Islam dan kaum muslimin. Bahkan wilayah Islam dan kaum muslimin itu sampai negara Persia dan sampai negara Romawi. Negara Romawi yang dianggap sebagai negara besar, negara Persia yang dianggap sebagai negara besar, payah cok silap di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Harta pahala teruk bagian. Namun disebutkan ketika beliau berkhutbah terkadang mentampai daripada bajingan, sehingga doya teruk bagian, sehingga disebutkan oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dunia tidak mau datang kepada beliau dan beliau pun tidak menginginkan daripada dunia. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dunia datang kepada beliau, namun beliau tidak melihat pun daripada dunia sedikit pun. Hana kalian pi dunia pi membacut. Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya kekayaan yang hakiki bukanlah kaya daripada le motor, kaya le daripada tanah dan yang semisalnya, namun kekayaan yang hakiki adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, laisal ghina bikasratil ir walakinnal ghina ghina'il qalb. Bahwasanya bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah dengan kayanya hati. Disebutkan oleh Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar radhiyallahu ta'ala anhu sebuah kisah yang luar biasa. Beliau pernah melewati seorang budak, maka budak tersebut di depannya ada seekor anjing. Budak itu sedang makan, kemudian satu suap dia makan, satu suap dia lemparkan ke anjing, sehingga membuat Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar beliau bertanya-tanya, apakah engkau yang memiliki daripada anjing tersebut? Kata budak itu, bukan. Lantas kenapa engkau memberikan kepadanya makanan? Maka disebutkan, saya malu, saya memiliki makanan sedangkan dia tidak memiliki makanan. Kemudian Umar Ubaidillah bin Ma'mar bertanya, apakah engkau seorang budak ataukah seorang yang merdeka, dan kebun ini milik siapa? Disebutkan, saya seorang budak milik Bani Fulan dan kebun ini kebun mereka. Maka datanglah Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'mar kepada pemilik kebun dan kepada pemilik budak tersebut. Kemudian beliau membeli budak itu dan beliau memerdekakannya. Dan kebunnya beliau gujuk kepada budaknya. Kemudian datang Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'mar kepada budak tersebut dan mengatakan, apa engkau tahu bahwa engkau lah orang yang merdeka sekarang? Maka kemudian budak itu mengatakan, alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada orang yang memerdekakanmu. Kemudian pada waktu tersebut dikatakan oleh Umar ibn Ubaidillah ibn Ma'mar yang memerdekakan budak itu, dan ketahuilah bahwa kebun ini sekarang milikmu. Maka budak itu pun mengatakan, sekarang kebun ini saya wakafkan untuk orang fakir dari kalangan kaum muslimin di Madinah. Jadi hijau kepada yang, kemudian yang diwakafkanlah kepada orang yang sangat fakir, kepada orang yang gasin. Maka gedayang oleh pemilik kebun yang memerdekakan yang, celaka engkau, bukankah engkau orang yang paling miskin? Maka dikatakan, ya, saya malu. Saya memiliki kelebihan, namun saya pelit. Subhanallah wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki adalah kayanya hati, bukan dengan kayanya harta. Terkadang sebagian orang kaya harta, namun ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan
kepada yang kekayaan hati, maka keresahan dan kegundahan yang akan dia alami. Ayuhal ikhwatal kiram, mungkin nasihat singkat ba orang yang berbahagia ina mendang. Lebih dan kurang lagi maaf, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.